Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai request dari teman kos di kolom komentar, Abdi Kos akan bahas epilog Jujutsu Kaisen tentang Yuta Okkotsu. Mengingat banyak teman-teman yang penasaran dengan epilog tersebut, sedikit informasi, epilog adalah bagian akhir dari cerita yang berisi kesimpulan dari drama panjang yang ada. Bisa dibilang jika chapter 271 Jujutsu Kaisen adalah chapter terakhir, maka chapter 271.5 ini adalah epilog dari keseluruhan cerita Jujutsu Kaisen. Ini hampir mirip dengan tambahan 8 halaman di ending Attack on Titan. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan epilog khusus tentang Yuta Okkotsu. Check it bro. Pertama, alur cerita epilog Yuta Okkotsu. Salah satu yang membuat epilog Yuta Okkotsu paling menarik adalah karena epilog ini berbeda dengan epilog lainnya, yaitu membahas time skip dunia Jujutsu Kaisen selama 62 tahun, tepatnya di tahun 2080. Ya, bukan belasan tahun layaknya Naruto ke Boruto, tapi 62 tahun. Berikut penjelasan detail time skip tersebut. Panel dimulai dengan cucu perempuan Yuta Okkotsu yang menemukan boneka panda di gudang kakeknya. Dia mengatakan kalau boneka panda tersebut sangat imut sehingga dia tidak tahan untuk memegangnya. Cucu Yuta mengatakan boneka panda tersebut terlalu imut untuk ukuran sebuah harta karun kakeknya. Hal itu langsung diperingatkan oleh cucu laki-laki Yuta, di mana dia mengatakan kalau boneka itu adalah mayat terkutuk spesial. Sontak si cucu perempuan langsung melemparkan boneka panda yang langsung ditangkap oleh si cucu laki-laki, di mana panda langsung terbangun dan mengatakan kalau cucu perempuan Yuta punya kepribadian yang sangat buruk. Panda tidak yakin kalau dia adalah cucu Yuta, mengingat Yuta Okkotsu orangnya sangat sopan dan heroik dalam mengambil tanggung jawab. Tapi kok bisa cucunya sangat kemayu? Dari sinilah dijelaskan kondisi dunia Jujutsu setelah perang Shinjuku di tahun 2018, di mana di tahun 2035 boneka panda mulai berhenti beraktivitas dan kepemilikannya diserahkan kepada Yuta Okkotsu yang pada tahun tersebut telah menjadi kepala dari klan Gojo, di mana oleh Yuta boneka teman sekelasnya tersebut kini disimpan di gudang benda kutukan milik klan Gojo. Dan ya, boneka panda terkadang masih bergerak sendiri meski sudah di tahun 2080, yang itu artinya sudah 62 tahun berlalu sejak perang di Shinjuku. Kedua, mengungkap siapa istri Yuta. Namanya sudah punya cucu, pasti sudah punya istri dan sudah punya anak, di mana anak-anak Yuta pada akhirnya melahirkan 2 cucu imut seperti yang kita lihat di tahun 2080. Pertanyaannya, siapa istri Yuta? Seperti yang kita tahu, After Fight Shinjuku memperlihatkan Yuta yang kembali dekat dengan Maki Zenin. Bahkan Maki sangat-sangat mengkhawatirkan keadaan Yuta yang sempat menjadi monster sendirian dengan mengambil alih tubuh Gojo. Di chapter terakhir, Yuta, Maki, Inumaki, dan Panda kembali ditunjukkan satu misi bersama, yang itu artinya persahabatan mereka terus berlanjut dalam keadaan dunia Jujutsu yang damai. Dan ya, karena Inumaki adalah laki-laki dan Panda adalah mayat terkutuk, maka jika Yuta diwajibkan menikah, kemungkinan besar Makilah pilihan utama Yuta untuk berkeluarga. Mengingat Yuta adalah orang yang pemalu, jadi dia butuh sosok perempuan blak-blakan seperti Maki, Mai atau Nobara untuk memulai sebuah hubungan. Karakter Yuta Okkotsu ini kurang cocok jika dijodohkan dengan tipikal cewek seperti Yuko Ozawa yang juga pemalu. Jadi ya, kemungkinan besar Yuta memang menikah dengan Maki Zenin, atau mungkin seorang perempuan dari klan Gojo dengan sifat blak-blakan mirip Maki Zenin. Ketiga, bisakah Maki Zenin adalah istri Yuta jika dilihat dari para cucunya? Kalau kita memperhatikan kedua cucu Yuta, mereka berdua memiliki rambut yang sama-sama hitam. Jadi kemungkinan besar kedua orang tua mereka juga punya rambut hitam, mengingat gen anak perempuan biasanya diturunkan pada anak laki-laki dan gen anak laki-laki biasanya diturunkan pada anak perempuan. Jadi bisa dipastikan anak Yuta, baik itu laki-laki atau perempuan, rambutnya harus hitam. Nah, jika anak Yuta rambutnya harus hitam, maka Yuta juga harus menikah dengan seorang perempuan dengan rambut hitam, agar anak yang lahir baik itu laki-laki atau perempuan, dia akan sama-sama berambut hitam. Dari sini teman-teman mungkin agak kecewa karena ternyata Maki Zenin punya rambut hijau gelap di anime. Tapi ya, kalau melihat gambar dia di manga dan beberapa official fan art, rambut Maki sebenarnya bukan hijau gelap tapi berwarna hitam.
Jadi ya dilihat dari segi warna rambut cucu Yuta, kemungkinan Yuta menikah dengan Maki Zenin adalah kurang dari 50%, yaitu jika anak Yuta adalah perempuan, maka kemungkinan besar dia akan mewarisi rambut Yuta yang kemudian diturunkan ke rambut cucunya. Tapi jika anak Yuta adalah laki-laki, maka kemungkinan besar dia akan mewarisi rambut Maki yang antara hitam atau hijau tua. Kemungkinan ini akan jadi lebih besar jika Maki secara ofisial punya rambut hitam. Tapi faktanya tidak demikian. Namun ya, hal ini tetap bisa diperkuat karena kita tidak pernah melihat ofisial warna rambut dari kedua cucu Yuta. Apakah benar-benar hitam atau jangan-jangan satunya hitam, satunya hijau tua, sama seperti Maki. Pembahasan tersebut adalah dari segi rambut. Sekarang kita masuk dari segi wajah. Wajah cucu perempuan Yuta sama sekali tidak mirip Yuta atau Maki, di mana wajah cucu perempuan Yuta lebih mirip Nobara atau Hanakurusu daripada Yuta dan Maki. Sementara cucu laki-laki Yuta jelas sekali kalau wajahnya sangat menyebalkan, mirip Toji atau Megumi. Jadi ya, untuk wajah laki-laki cucu Yuta, kemungkinan besar dia mewarisi wajah klan Zenin yang menyebalkan dari segi wajah cucunya. Kemungkinan besar Yuta memang menikah dengan seorang Zenin, yaitu Maki. Atau mungkin anak Yuta dinikahkan dengan seorang Zenin, sehingga klan Gojo dan klan Zenin pada akhirnya bisa berbesan. Atau jangan-jangan Megumi Zenin berakhir dengan Nobara, lalu anak mereka dijodohkan dengan anak Yuta, sehingga lahirlah cucu laki-laki dengan wajah menyebalkan dari seorang Zenin. Menarik untuk kita bahas di video berikutnya, apakah Megumi berakhir menikah dengan Nobara atau Hanakurusu. Ciri-ciri terakhir yang bisa kita bahas dari cucu Yuta adalah sifat kedua cucunya, di mana cucu perempuan Yuta punya sifat kemayu, sementara cucu laki-laki Yuta punya sifat gentleman meski wajahnya menyebalkan mirip Zenin. Dan ya, Yuta sendiri meski wajahnya culun, tapi dia adalah tipe cowok gentleman dan bertanggung jawab. Bahkan bisa Abdikos katakan, Yuta terlalu bertanggung jawab karena semua tugas berbahaya ingin dia tanggung sendirian. Jadi ya, cucu laki-laki Yuta menggambarkan sosok Yuta dan seorang Zenin. Sementara bagaimana dengan cucu perempuan Yuta yang kemayu? Apakah dia menggambarkan sosok Maki? Buat yang tidak tahu, para cewek kemayu di Jujutsu Kaisen yang paling tampak cuma dua, yaitu Nobara dan Mai Zenin. Jadi Maki bukan termasuk cewek kemayu. Masalahnya adalah Maki dan Mai ini saudara kembar, di mana sifat mandiri Maki banyak dipengaruhi oleh lingkungan Zenin yang menyiksa kepribadian dia. Abdikos yakin jika Zenin tidak rasis pada mereka yang tidak berbakat dalam sihir jutsu, maka Maki akan diperlakukan baik dan dia akan punya sifat persis seperti Mai. Jadi ya, sifat cucu perempuan Yuta sebenarnya cukup menggambarkan sosok saudara kembar Maki, yaitu Mai Zenin. Keempat, unsur politik di balik pernikahan Maki dan Yuta. Jika memang benar endingnya Yuta menikah dengan Maki, maka Abdikos yakin sifat tomboy dari Maki perlahan akan mulai menghilang karena dunia Jujutsu sudah damai dan ideologi rasis dari klan Zenin sudah dihapuskan oleh sang kepala klan, yaitu Megumi Fushiguro. Pernikahan Maki dan Yuta juga akan jadi pernikahan politis di dunia Jujutsu, mengingat hubungan klan Gojo dan klan Zenin selalu buruk sejak zaman Edo. Jadi pernikahan silang antara Gojo dan Zenin akan menghapuskan ketegangan di antara dua klan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah Yuta cocok berpasangan dengan Maki, atau Yuta menikah dengan seorang Gojo saja untuk mengukuhkan dia sebagai pewaris murni klan Gojo yang keturunan Sugawara? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.